Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan atau central tendency. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan peran statistik dalam penelitian psikologis. Yang kedua, menerapkan metode dalam statistik deskriptif. Yang ketiga, menerapkan metode dalam statistik inferensial. Yang keempat, mengoperasikan JASP berdasarkan metode dalam statistik deskriptif dan inferensial dan menginterpretasikan hasil dari prosedur statistik dan tes dari output JASP. Statistik deskriptif digunakan untuk meringkas perangkat data dalam beberapa skor atau angka yang mewakili keseluruhan data. Dua yang seringkali digunakan dalam melaksanakan salah satu tugas ini yaitu ukuran central tendency dan ukuran variabilitas. Central tendency adalah ukuran statistik yang menentukan satu skor tunggal yang dimaknai sebagai pusat bagi distribusi. Skor atau bilangan tunggal ini digunakan untuk mempresentasikan besaran skor dalam kumpulan data. Jadi, tujuan dari central tendency adalah untuk menemukan skor tunggal yang paling khas atau paling representatif dari seluruh kelompok. Para ahli statistik telah mengembangkan 3 metode berbeda untuk mengukur central tendency. Yang pertama Mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Mean adalah rata-rata aritmetik skor dalam distribusi yang didapatkan dengan menjumlahkan seluruh skor dan kemudian dibagi oleh jumlah unit skor yang dijumlahkan. Rumus Mean dari sampel, M sama dengan sigma X per N. Rumus Mean dari population, mu sama dengan sigma X per N. Contoh soal, berapakah Mean dari distribusi berikut? 56, 65, 75, 83, 92. Kita umpamakan X1 sama dengan 56, X2 sama dengan 65, X3 sama dengan 75, X4 sama dengan 83, X5 sama dengan 92. Jadi jumlah seluruh data atau sigma X adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 56 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 83 ditambah 92 sama dengan 371 dibagi dengan jumlah unit data atau N yaitu 5 karena jumlah X-nya sama dengan 5. Maka Mean sama dengan 371 dibagi 5 sama dengan 74,2. Beberapa pelanggan baru yang diperoleh oleh agen dalam suatu bagian pemasaran. Agen 1 18, agen 2 19, agen 3 20, agen 4 20, agen 5 20, agen 6 20, agen 7 20, agen 8 22, agen 9 24, agen 10 28. Maka Mean sama dengan sigma X per N. Sigma X sama dengan 18 ditambah 19 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 24 ditambah 28 sama dengan 211 dibagi dengan N, yaitu jumlah agennya 10 sama dengan 211 dibagi 10, maka 21,1. Masuk akal sebagai angka tersebut menjadi karakteristik atau skor tengah yang menggambarkan pelanggan baru yang direkrut. Berarti skor tersebut 21,1 adalah ukuran yang masuk akal dari central tendency. Karena ada skor agent yang mendekati 21,1 yaitu 20. Beberapa pelanggan baru yang diperoleh oleh agent dalam suatu bagian pemasaran. Agent 1 18, agent 2 19, agent 3 20, agent 4 20, agent 5 20, agent 6 20, agent 7 20, agent 8 22, agent 9 24, agent 10 120. Maka Mean sama dengan sigma X per N. Sigma X sama dengan 18 ditambah 19 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 22 ditambah 24 ditambah 120 sama dengan 303 dibagi dengan N, yaitu jumlah agentnya 10. Maka Mean sama dengan 303 dibagi 10 sama dengan 30,3. Tidak masuk akal sebagai angka tersebut menjadi karakteristik atau skor tengah yang menggambarkan pelanggan baru yang direkrut. Tidak ada skor agent yang mendekati 30,3. Berarti skor tersebut 30,3 adalah ukuran yang tidak masuk akal menjadi central tendency. Median adalah skor yang membagi distribusi persis di tengah atau nilai tengah dalam sebuah distribusi data.
Secara sederhana berarti tengah. Secara numerik berarti nilai tengah. Median tidak dipengaruhi oleh angka yang sangat tinggi atau rendah dalam satu set data. Cara menghitung median. Masukkan nilai-nilai individual dalam urutan numerik dari kecil ke besar. Hitung jumlah nilai dalam set data. Jika ganjil, mediannya adalah nilai tengah. Jika genap, mediannya di tengah-tengah antara dua nilai tengah. Contohnya, 15, 20, 21, 23, 23, 23, 25, 27, 30. Jika kita hitung jumlah nilai dalam set data, maka jumlahnya adalah 9 yang berarti ganjil. Maka mediannya adalah nilai tengah, yaitu 23. Contoh yang kedua, diberikan angka 15, 20, 21, 23, 23, 24, 25, 25, 27, 30. Jika kita hitung jumlah nilai dalam set data, maka jumlahnya adalah 10, yang berarti genap. Maka terdapat dua nilai yang berada di tengah, yaitu 23 dan 24. Maka cara mencari mediannya adalah dua nilai yang berada di tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. Maka mediannya sama dengan 23 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 23,5. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam satu distribusi. Tentukan modus dari seperangkat skor berikut: 15, 20, 21, 23, 23, 23, 25, 27, 30. Angka 23 muncul paling banyak sebanyak 3 kali, maka nilai modusnya adalah 23. Distribusi unimodal adalah distribusi dengan satu modus. Pada grafik berikut, sumbu X-nya adalah nilai, dan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Jika dilihat melalui grafik, maka modusnya adalah 4, karena nilai 4 muncul paling banyak, yaitu sebanyak 4 kali. Maka grafik tersebut hanya memiliki satu modus, yaitu nilai 4. Distribusi bimodal adalah distribusi dengan dua modus. Pada grafik berikut, nilai 5 dan nilai 9 sama-sama muncul paling banyak, yaitu sebanyak 3 kali. Maka grafik tersebut memiliki dua modus, yaitu nilai 5 dan 9. Distribusi multimodal adalah distribusi dengan lebih dari dua modus. Ketika seluruh skor berbeda, maka dikatakan distribusi tersebut tanpa modus. Seperti contohnya, diberikan seperangkat skor 22, 23, 24, 25, maka tidak ada modusnya karena sama-sama muncul satu kali. Sebagai latihan, kerjakan latihan nomor 2, 3, 6, 10, 12, 13, 18, 20, dan 24 pada chapter 3 Statistics for the Behavioral Science, halaman 100 sampai 102. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya, terima kasih.